Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukurlah kehadiran Allah Ta'ala yang memberi kita nafas kehidupan, yang menciptakan dunia dengan segala isinya dengan sempurna, dengan timbangan kesempurnaan dan ilmunya. Jadi kalau kata Ibnu Arabi itu setiap saat kita dalam penciptaan yang sempurna. You are perfectly imperfect dalam tanda kutip ya. Jadi kalau Allah mencipta itu nggak pernah abal-abal. Itu sifat Allah Ta'ala. Dia nggak pernah menciptakan sesuatu setengah-setengah. Kalau dia menghadapkan pada ciptaannya itu dengan sepenuh penghadapan, itu adab Allah Ta'ala. Itu yang kemudian direfleksikan oleh Rasulullah SAW. Kalau beliau bicara sama orang tuh badan-badannya ngadep gitu, sampai secara fisik, secara adab seperti itu. Apalagi dalamnya. Jadi bayangkan Allah Ta'ala yang menghadap ke setiap ciptaan. Setiap ciptaan loh. Kalau ada triliun umat manusia di ke bumi ini, which is nggak nyampe triliun ya. Penduduk planet bumi ini saja, belum kita bicara planet-planet lain. Makhluk-makhluk di sana. Dia menghadapkan wajahnya setiap saat, menunggu, menanti taubatnya, mendengarkan keluhannya dan doanya gitu. Maka kata Ibnu Arabi, setiap saat kita dalam penciptaan yang perfect gitu, sempurna. Tinggal di mana kesempurnaannya itu sebenarnya jihad kita. Karena yang kita lihat dari waktu ke waktu kayaknya gini-gini aja gitu kan. Nah itulah gini-gini ajanya itu yang kemudian bikin kita seolah jadi tidak ya kurang bersyukur dan susah untuk celebrating life gitu. Padahal setiap saat kita dicipta huwal hayyul qayyum. Dia yang selalu sibuk dalam penciptaan. Jadi setiap saat kita dalam ciptaan yang baru. Dan natur dari penciptaan itu perfect. Itu salah satu um, hikmah dalam Fash Shits alaihissalam ya, yang disebutkan di dalam bab 2 kitab Fusus Hikamnya Ibnu Arabi tentang hikmah nafas, the breathing. Setiap nafas itu sesuatu hal yang luar biasa gitu. Secara biologis, fisiologis, manusia, nafas itu proses yang ajaib. Gimana coba secara logika memindahkan molekul oksigen masuk ke pembuluh darah yang liquid dalam hitungan detik. Kita sungguh sedang dipinjami mesin yang luar biasa di tubuh ini. Canggihnya luar biasa. 30 triliunan sel yang membentuk tubuh kita dipinjamkan setiap saat. Nggak bayar. Terus kita merasa miskin, merasa nggak punya apa-apa, padahal masih hidup dan masih dipakai. Ini badan nih bisa melihat, bisa mendengar, itu aja udah nggak kehitung nikmatnya. Dan memang dalam Al-Quran dikatakan jika kau ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kau tidak bisa melakukannya, tidak sanggup. Alhamdulillah hari ini kita masuk kembali tentang hikmah Nabi Syeds alaihissalam. Saya menggunakan buku ini sebagai rujukan kisah para nabi Ibnu Katsir. Sahabat-sahabat bisa mendapatkan di Indonesia. Yang menarik kalau saya lihat dari buku Tariqul Anbiya nggak ada nama Nabi Syeds. Tapi di sini ada bab tentang Nabi Syeds dan cuma 2 halaman. Jadi itu yang aneh ya. Ini misteri sahabat-sahabat. Karena ini Nabi, nih di sini ya, ada hadis Abu Dzar menceritakan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf. Jadi ada 4 kitabullah plus 100 suhuf-suhuf. Lembar-lembar suci yang Allah turunkan ke nabi-nabinya. Salah satunya kan Al-Quran. Tapi kepada Syeds alaihissalam itu diturunkan paling banyak sebenarnya. 50 suhuf. Di mana itu sekarang? Semoga ketemu ya suatu saat lagi. Pasti terselamat nih karena di di khazanah lain ya, insya Allah nih bukunya sudah selesai diterjemahkan 153 halaman. Khazanah Nabi Syeds dalam Yahudi, khazanah Israel dan
uh, Nasrani itu, karena Syeds alaihissalam itu lahir sebelum zaman Nuh, ya nanti akan banjir besar yang akan menghancurkan dunia. Itu tulisan-tulisan itu dipahat di pilar-pilar. Yang pilar-pilar itu masih terrekord dalam catatan Josephus Flavius, sang penulis sejarah Bani Israel. Tapi biasanya itu akan dialihkan. Kemana itu suhuf itu? Tunggu tanggal mainnya, mungkin suatu saat Allah Ta'ala akan menyingkap perlahan-lahan. Seperti halnya kitab Nabi Idris ketemu gitu ya, tahun 1948-an itu secara tidak sengaja, terus kemudian jadi kumpulan Dead Sea Scrolls. Itu anak gembala yang menemukan, nggak sengaja lagi menggembalakan kambing, ya kan? Main lempar-lemparan batu gitu, dia lempar batu ke sebuah gua kecil, lempar gitu iseng. Tiba-tiba begitu dilempar, kok bunyinya krak, kayak ada sesuatu yang pecah. Dia cari ke dalam situ, ternyata di dalamnya banyak pottery gitu ya, tembikar-tembikar. Di dalamnya itu ada Dead Sea Scrolls, ada gulungan-gulungan zaman dulu kan, kertas-kertas digulung gitu, dan itu bertahan berabad-abad. Diduga karena kan itu di daerah Laut Mati, derajat eh, ya apa namanya, kelembaban dan salinitas yang tinggi itu membantu preserve ya, untuk mengawetkan naskah-naskah itu. Walaupun prosesnya butuh waktu berdekade lamanya itu. Kalau lihat prosesnya, ada BBC bikin dokumentasinya, mungkin di YouTube juga bisa lihat. Itu banyak yang udah hancur. Jadi fragmen-fragmen dikumpulkan. Alhamdulillah sudah beberapa bagian sudah tulis. Jadi di antaranya kitab Nabi Idris. Kepada Idris alaihissalam diturunkan kalau tidak salah 30 itu suhuf. Nah, terus kemana sisanya walau alam. Tapi banyak informasi tentang kehidupan manusia, tentang the grand scheme of life. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Syeds alaihissalam yang merupakan, jadi dari Adam itu setelah Habil Kabil, kan Habil dibunuh oleh Kabil, Kabil kemudian di exile ya. Syeds alaihissalam itu nanti generasi setelah Adam, jadi Adam, Syeds, Anwash namanya di buku ini, Konin. Jadi Syeds punya anak namanya Anwash, nanti Anwash menurunkan Konin, Konin ke Mahalail atau Mahalalel di kitab lain, kemudian ke Yarad atau Jared, baru ke Idris, keturunan ketujuh setelah Adam alaihissalam. Jadi dari Syeds ke Idris itu jauh, apalagi ke Nuh alaihissalam. Tapi di antara hal yang di sini disebutkan ya, ketika Adam alaihissalam meninggal, itu beliau berwasiat sama anaknya Syeds ini. Bayangkan kalau kita mau udah di ujung sakaratul maut gitu ya, mau udah mau meninggal nih, wasiat itu kan pasti menyampaikan sesuatu yang paling berharga, bener nggak? Kita udah meninggal nih, pasti nggak ngomongin nanti ya, di situ ada martabak enak, kan pasti nggak ngomongin kayak gitu, ya, nggak ngomongin, ah, pokoknya hal yang paling berharga yang kira-kira anakku, kamu pokoknya jaga sholat, kayak gitu-gitulah, ya, ya, yang rukun-rukun, kayak gitu biasanya, biasanya nggak masalah harta gini-gini. Paling kalau mama punya ini, coba di nanti kalau ada simpanan buat kamu, sisanya buat eh, bayar utang kayak gitu-gitu, ya kan? Tapi intinya adalah udah saying goodbye. Nah, di ujung akhir hayatnya itu Adam alaihissalam ada dua hal yang disampaikan kepada Syeds alaihissalam berdasarkan kitab ini. Jadi apa itu? Kira-kira bisa menebak? Saya bacakan ya. Apa yang Adam alaihissalam sampaikan di saat-saat udah detik-detik mau meninggal. Yang dikatakan dalam riwayat, beliau itu usianya ada yang bilang 960 tahun, ada yang bilang 1000 tahun. Itu zaman-zaman di mana orang-orang usianya panjang-panjang ya, sampai Nuh alaihissalam itu masih panjang-panjang usianya segituan. Nah, ini yang dikatakan oleh Adam alaihissalam saat meninggal. Jadi ada dua hal. Pertama, ini kalimatnya singkat tapi perlu perenungan.
Adam alaihissalam mengajarkan kepada anaknya, Syeds alaihissalam, tentang waktu malam dan siang. Udah cuman ngono tok kalimatnya tentang waktu malam dan siang, tapi mesti sesuatu lebih dari itu. Ya, tentang ibadah-ibadah pada waktu itu berarti ada sholatnya, jelas ya, karena mereka Muslim. Ya udah sholat udah pada waktu itu. Jadi tentang pergantian malam, siang, malam dan siang, dan waktu-waktu ibadah. Itu yang diturunkan sebagai wasiat. Ya, pokoknya nak sholat gitu. Kemudian, nah ini tentang bencana yang akan terjadi, yang menimpa umat manusia. Jadi banjir Nabi Nuh alaihissalam itu sudah diwartakan berabad-abad. Sejak Adam alaihissalam udah tahu bakal ada itu. Syeds alaihissalam diberi informasi tentang itu. Nah, hari ini kita akan merenungkan tentang dua hal tersebut. Kalau bicara tentang pergantian siang dan malam, itu membawa kita kepada surat yang membuat Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh. Nggak berhenti nangisnya sampai beliau agak terlambat mendatangi majelis sholat, ya, sholat berjamaah, sampai dijemput oleh Bilal. Yang lain sampai khawatir nih, kenapa Rasulullah kok belum datang memimpin sholat subuh. Kan kamarnya tidak jauh dari masjid. Bilal diutus untuk mengecek, takutnya sakit atau apa. Ternyata janggutnya basah, nangis seharian semalaman tentang ayat ini yang turun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya, sesungguhnya kalau Allah udah bicara ini, sesungguhnya itu berarti most of the people they don't really recognize. Kebanyakan orang nggak sadar tentang ini. Gini ya gitu. Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard. Dalam penciptaan as-samawati wal ard. Dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi penciptaan langit dan bumi kemudian digandengkan dengan waqtilafil laili wan nahar. Pergantian siang dan malam. Itu melekat kepada penciptaan langit dan bumi. Di situ di ayat ada ayat-ayat Allah, tapi hanya bisa dibaca oleh ulil albab. Barangkali ini yang menjadi getir. Ayat-ayatnya nggak kebaca oleh sebagian besar orang. Maka Rasulullah SAW menangis. Karena kemudian yang ditanya gimana umatku bisa paham ini gitu. Kan beliau sangat sayang sama umatnya. Sampai nafas terakhir itu yang dipanggil umati, umat. Saking kepikiran terus. Umatku biar bisa selamat. Ya, gitu. Nah jadi apa sih? Kita ayat-ayat apa nih maksudnya? Pergantian siang dan malam. Dari zaman Adam lah. Jadi udah diberitahu ya tentang siang dan malam. Ada sesuatu yang besar di situ. Dan terkait dengan ya waktilah penciptaan langit dan bumi. Lelangit ya, kalau Al-Quran bicara lelangit itu mesti berkaitan dengan khazanah batin jiwa. Kalau dalam Fusilat itu penciptaan bumi 4 hari, 2 hari langit naik 7, itu jiwa kita, raga dan bumi. Waktilafi apa namanya, inna fi khalqi as-samawati. Jadi yang disebut penciptaan langit dan bumi, langit dulu. Memang jiwa kita kan dicipta sebelum bumi, raga kita. Si jiwa itu kan bersaksi, alastu birabbikum, udah ada, sudah diberi pengetahuan. Nanti ini jiwa cucu kita yang belum ada, ya, cicit apa ya, udah ada jiwanya. Cuma turunnya kapan? Tahun 2030, mungkin tahun 2050 kita udah nggak ada. Tapi jiwa-jiwanya sudah ada, orang-orang yang akan turun di tahun-tahun itu sudah ada loh, maaf sudah ada. Kamu bakal turun tahun 3015 lewat orang tua yang ini. Sama, kalau kita ngomong di tahun 1940, kan nggak kebayang deh tahun 2025 tuh kayak gimana peradaban. Nggak kebayang ada internet dulu mbah-mbah kita tuh. Jangankan mbah kita ya,
Saya aja, kita tuh, saya ingat tuh ada film di TVRI tentang robot tahun 80-an. Ya, tahun 80-an. Wah, semua otomatis ada robot. Ya. Wah, nggak kebayang komputer tuh masih gede, segede babon gitu. Tapi itu kayaknya, wah komputer. Saya ingat komputer PC pertama saya kan gede banget dengan printer dot printnya apa, dot matrix, cing, cing, cing. Berisik. Kalau kita mau masuk internet bunyinya tetit tetit tetit. So itu baru baru 10-15 tahun yang lalu loh. Dan kita bayangkan 12-13 tahun dari sekarang itu peradaban udah berbeda. Mungkin orang udah mulai ke planet lain, nggak tahu ya, yang bayang ya. Tapi di situ ya, jadi penciptaan jiwa itu udah ada. Disebut waktilaf, jadi khalqis samawati fi khalqis sama as-samawati wal ard. Jadi penciptaan jiwa, ruh apalagi mendahului. Artinya raga nih yang kita suka pontang-panting dibikin susah, dibikin banyak khawatirnya. Itu kan masalah menjalani takdir ragawi yang secara prinsip 4 bulan di kandungan terus 20 hari itu udah ditentukan 4 hal. Hadisnya jelas. Rezeki udah ditentukan. Jadi manusia itu tidak dicipta untuk mencari rezeki. Rezeki itu diatur sama Allah. Kita harus ikhtiar mengikuti dengan beramal soleh itu hayatan toibah. Itu kaidah Al-Quran. Jadi tidak pada tempatnya untuk khawatir masalah rezeki. Sangat tidak pada tempatnya. Salah fokus. Dan fokus kita mestinya, aduh ibadah saya, takwa saya, nah itu yang mesti dikhawatirkan. Amal soleh itu yang lebih lebih patut diberi perhatian. Udah bener nggak ya amal solehku? Itu kalau mau gelisah, gelisah yang kayak gitu aja. Lebih produktif, lebih jelas juntrungannya. Kalau gelisah, aduh gimana aku nanti pensiun, gimana, sia-sia ya. Karena kata Allah lah, aku kan emang aku nggak ngaturin selama ini gitu. Kurang berakal namanya. Kalau akal makin kuat, dia akan lihat Allah menggenggam semuanya dan apa yang Allah inginkan sebenarnya. Jadi di dalam pemahaman bahwa ya ini ya ayat-ayat Ali Imran ini siang dan malam, pengaturan siang malam itu terkait dengan pengaturan jiwa dan raga kita di situ. Yang sedang Allah tumbuhkan sebenarnya potensi akal di dalam jiwa karena dia harus ma'rifatullah pada akhirnya. Kenapa akal harus dikembangkan? Lah gimana mencapai laisa kamisli syai'un, dia yang tidak ada satupun yang menyerupainya. Sementara dia ingin memperkenalkan diri. Hadis kursinya jelas, aku khanzun mahfi, khazanah tersembunyi dan aku rindu untuk dikenal. Gimana coba cara dia yang pengetahuannya sesamudera ingin bicara sama kita yang akalnya setetes? Susah. Gimana saya kita membuat konsep apa itu hidup ya kepada anak yang akalnya masih bayi, ya susah. Maka Allah menunggu dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, kalau kita lihat di Fusilat itu 4 tambah 2 hari, 4 hari bumi lebih lama loh dari langit bumi itu. 4 hari itu equal dengan 40 tahun usia manusia. Nanti nyambung dengan surat Al-Aqaf, surat ke-46 ayat 15. Doa usia 40 tahun. Mintanya bersyukur supaya bisa mensyukuri an ashkura nikmataka allati an'amta apa alayya wa ala walidayya gitu. Jadi betapa sulitnya kita kalau kita lihat sekarang usia kita rata-rata 40-an ke atas lah ya. Itu sudah kelar tuh sebenarnya. Harusnya sudah naik ke fase penciptaan langit. Jadi usia 40 tahun itu semua we have all the pieces of puzzle untuk naik Mi'raj. Dalam arti hidup tuh harus udah ada orientasi langit. Ya, karena semua udah beres. Harusnya 40 tahunan tuh rata-rata ya orang udah beres. Masalah edukasi beres, profesi udah kebentuk gitu loh.
apapun itu ya, apapun itu, tapi itu given, itu dari Allah Ta'ala. Kerjaan yang ada sekarang, potensi yang ada sekarang, semua yang hal yang dimudahkan, termasuk hal yang dicegah, itu bagian dari penciptaan bumi. Mestinya naik ke langit. Mestinya orang udah 40 tahunan udah mulai berpikir, aku siapa, fokusku di mana, ya, amal solehku apa. Karena yang diminta di doa usia 40, kita buka deh ayat Qurannya biar jelas. 46 Al-Aqaf ayat 15. Ini ya, doa usia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini diawali dengan kami wasiatkan. Tuh, udah wasiat lagi ya tadi. Wa wasoinal insan. Kami wasiatkan kepada. Coba, tadi kita bilang Adam berwasiat sama Syed alaihissalam. Ini kan Allah ya mewasiatkan. Berarti ini hal yang, duh ini penting banget gitu loh. Wasiat tuh, hal yang udah mau mati, coba bayangkan. Pasti kata-katanya itu summary. Kalau kita mau meninggal ya, nafas terakhir tuh pasti pilihan deh yang diomongin di situ udah pasti yang paling paling paling. Allah Ta'ala jarang-jarang mengawali ayat dengan kami wasiatkan kepada manusia. Tapi ini this is very, jadi mesti di underline. Wa wasoinal insan. Kami wasiatkan kepada manusia. Apa? Supaya berbuat baik kepada orang tua. Itu awal, asal kita dari mana kita berada. Bagaimanapun itu akar. Makanya dalam Islam, masalah nasab, ya, hubungan itu nggak boleh dihilangkan. Karena ini root kita. Sedemikian rupa ketika Rasulullah SAW mengangkat anak, pengen diganti nama belakang bin Muhammad, nggak boleh sama Allah. Saking ini, nggak bisa. Anak harus tahu bapak biologisnya siapa. Maka sekarang kalau ada skema bayi tabung atau adopsi atau apa, akarnya dihilangkan bahaya. Ini fitrahnya akan terancam. Karena anak kan banyak masalah di Belanda. Misalnya anak-anak adopsi nggak tahu orang tuanya, ini dia harus tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Itu akar dia. Kalau nggak kehilangan, there's a big piece of puzzle yang hilang. Nggak akan jadi whole terus. Nggak akan bahagia anak itu. Jadi yang diwasiatkan pertama tuh berbuat baik sama orang tua. Kalau sudah meninggal kirim doa, kirim al-fatihah, kirim sedekah, apapun. Ya, masih hidup, teks, telepon, ya, apa kabar, I love you mom, gitu, ya, berbuat baik dengan apa-apa yang Allah ilhamkan dan Allah mudahkan. Kemudian Allah Ta'ala menggarisbawahi dari orang tua itu ibunya. Ibunya duluan, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya juga susah payah. Jadi kaum ibu Allah Ta'ala merecognize, melihat mengandungnya tuh udah susah payah, ada yang muntah-muntah sampai wow, masuk rumah sakit ya, susah payah mengandung, melahirkannya udah hidup mati ya kan. Kemudian mengandung sampai menyapihnya itu 30 bulan. Itu sampai masa mengandung sampai menyapinya, sampai masa persusuan. Yang itu tidak hanya sekedar memberi minum susu atau pokoknya ASI dipompa kasih ke pembantu, ya, atau ada mesin dari mana, so ridiculous. It's like kasih minum, bukan itu ya yang bayi butuhkan, itu dia kasih sayangnya, pelukannya, itu menjaga fitrah ya. Makanya cuti hamil, cuti persalinan itu supaya ibu menjaga hak anak. Sedemikian rupa ya penyusuan itu penting sampai Musa alaihissalam yang ketika dia lahir dekret Firaun keluar karena tiba-tiba ada mimpi dari ahli Taurat. Jadi mimpinya akurat gitu. Akan ada bayi Bani Israel yang akan menghancurkan. Yang menurut ya, kerajaan Mesir di zaman itu lagi puncak-puncaknya zaman Ramses kedua. The Great Builder.
Itu udah generasi 19 kalau nggak salah dinasti Firaun. 3000 tahun plus itu. Dan memang hancur di tangan Musa alaihissalam. Makanya dalam khusus hikam, kisah Musa itu hikmah uluwiyah, hal yang kecil ya, tapi dia bisa mengontrol yang besar. Hati kita tuh kecil dibandingkan semesta ini, tapi hati bisa mengubah semuanya. Kalau kata Jalaluddin Rumi, kamu pikir bintang-bintang di langit yang menentukan nasibmu? Kalau zaman dulu astrologi gitu ya. Bukan itu sebenarnya, hati kita bisa mengubah konstelasi itu ya. Percaya doa itu. Jadi 30 bulan itu menjaga hak si anak. Bahkan ketika Yochebed, ibunda Musa, di dalam Al-Quran dikatakan wa auhayna, diwahyukan kata Allah, alirkan bayimu ke sungai. Kan sedih tuh, baru berapa bulan, 3 bulan kalau nggak salah. Harus masih kecil, masih menyusui. Allah jamin bakal balik lagi. Emang bener si Musa alaihissalam dibikin gak mau menetek pada wanita-wanita lain, gak mau, nangis terus. Akhirnya peran Miriam kakaknya yang waktu itu jadi asisten bidan kerajaan, suka nongkrong di pelas di kerajaan, di istana tuh peran. Jadi di situ disimpan Miriam dan Asia. Dia bilang aku kenal ada orang yang bisa nyusuin ibunya. Jadi Musa dikembalikan penyusuan ke ibunya. Saking Allah seperti itu ya. Kemudian setelah penyusuan sehingga dia setelah mencapai usia dewasa, by definition of Al-Quran umurnya 40 tahun. Mestinya orang mencapai kedewasaan usia 40 tahun. Dewasa dalamnya ya. Banyak yang lebih dari 40 tahun tapi dalamnya nggak dewasa. Apa tanda kedewasaan? Dia bisa berdoa seperti ini dari dalam hatinya ya, dengan kesadaran yang penuh. Apa doanya? Nah ini, Robbi, nah ya Robbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka lati, beri petunjuk, tunjukilah aku supaya dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi pengen gimana cara bisa mensyukuri, karena dia lihat nikmat, by definition nikmat, pengaturan Allah Ta'ala ya. Nikmat, pengaturan tuh yang namanya pengaturan nggak semua berwujud hal-hal yang mengenakan syahwat dan hawa nafsu. Hati-hati, kalau Allah Ta'ala bicara tentang nikmat, ini terkait dengan syaratul mustaqim yang kita minta tiap hari, karena syaratul ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kalau orang sudah dewasa, mestinya dia bisa melihat semua pengaturan ilahiyah yang berupa siang dan malam itu nikmat. Itu Allah aturkan. Kadang pengaturannya berupa diberi pemberian. Senang kalau kita diberi, benar? Tapi tergantung apa yang diberi sih. Diberi sakit. Ya, pada saat yang sama ada yang diambil. Sesuatu yang kita cintai, perpisahan, kematian, ya, rusak, apapun itu. Tapi itu nikmat. Dia bisa lihat itu, tidak hanya anugerahkan aku gitu kan doanya, agar mensyukuri. Jadi nikmat itu disyukuri yang kau berikan kepadaku dan kepada orang tua. Banyak di antara kita yang masalahnya masih susah untuk menerima. Kenapa orang tua saya kayak begitu kelakuannya? Tapi dia tuh begitu bagian dari nikmat Allah. Kalau kita trace back, bagaimana masa kecilnya, bagaimana kakek kita, dia orang tua mereka treat mereka, itu bagian dari nikmat juga. Ketika kita menyadari bahwa itu semua dalam kendali Allah Ta'ala, bagian dari yang sudah disiapkan untuk kita, mestinya ya, kemudian agar aku dapat beramal soleh, amal soleh yang diridhoi. Jadi tuh ini doanya sequence. Pertama, minta bisa syukur nikmat, tapi untuk bisa mensyukuri nikmat itu nggak mungkin tanpa kita accept dulu, acceptance. Kalau nggak ada part yang bisa disyukuri di situ. Terima dulu. Itu sebagai bagian dari kehidupan kita, bagaimanapun juga. Iya pahit, iya menyakitkan kadang. Iya demikian kelam.
buat beberapa hal. Tapi bisa nggak kita berjuang untuk melihat bahwa ini adalah bagian yang kau ciptakan untukku bagaimanapun juga. It's done. It's written. Tinta ciptaan setelah kering. Ya. Aku terima ini menjadi bagian dari kehidupanku. Nah, ketika menerima, dia akan mulai meneteskan pengetahuan yang lain. Itu membuka kita kepada sebuah kesadaran dan pengetahuan yang lain tentang apa di balik itu, kenapa hikmahnya Allah izinkan hal itu terjadi. Hanya dengan itu kita bisa move on ke kalimat doa berikutnya, agar aku dapat beramal soleh dengan amal soleh yang ridho, yang ultima tuh, amal soleh tardo. Jadi ada amal-amal ultima setiap orang yang itu masih dilakukan sebelum dia mati. Yang dalam kisah Rumi itu tentang orang yang mesti bangun jembatan itu amal soleh tardohnya. Jembatan apa yang harus kita bangun? Jadi seorang menteri diutus oleh raja ke sebuah tempat, disuruh bangun jembatan, dikirim semua so peralatan, engineering, tukang-tukangnya, pokoknya bangun jembatan ya. Karena sang raja sudah punya skema. Nah, tapi alih-alih ketika dia datang ke situ bikin jembatan, keasikan, bikin musola dulu, bikin PAUD dulu, bikin mall, taman, sekian keenakan karena dia punya skema sendiri tentang kehidupan. Begitu deadline-nya datang, orang saja minta mana jembatannya, gelagapan kan? Terus kemudian ngeles. Belum selesai sih, tapi aku membangun ini dan itu dan ini dan itu. Kira-kira kalau kita jadi raja, kesel nggak? Marah. Kan untuk itu aku utus kamu ke sana. Itu yang kalau dalam Al-Quran, dalam ayat ketika orang ada yang bilang, aku sudah berbuat perbaikan di muka bumi, gitu ngakunya. Kan aku udah bikin ini, itu. Terus kata Allah, sesungguhnya dalam pandangan Allah dia berbuat kerusakan. Coba. Miris, nauzubillah, nauzubillah. Jadi nggak inline gitu. Kenapa nggak inline? Karena dia punya keinginan sendiri. Jadi suluk. Ini kajian suluk ya. Itu sebenarnya untuk mengasah hati, untuk agar hati kita tuh sefrekuensi sama Allah Ta'ala. Itu cara menemukan amal soleh. Nanti amal soleh yang ultima akan nyampe ke sana kalau kita menelusuri hari-hari dengan amal-amal soleh. Sampai akhirnya Allah tunjukkan ke amal soleh yang diridhoi. Gitu caranya. Tapi itu nggak akan terjadi kalau kita nggak ada frekuensi in tune ya Allah. Karena amal soleh itu ya amal yang paling Allah inginkan dari saat ke saat. Terus gimana kita tahu dia pengen apa kalau hati kita tidak bertanya, hati kita tidak dibasuh, digosok untuk kemudian ya diam dan mendengar sami'na wa ata'na. Apa yang kau ingin aku lakukan hari ini ya Allah. Astagfirullah. Sambil ngejain apa-apa yang datang, dia hadirkan. Tiba-tiba ada telepon, dok, dokter ini lahiran dok, siap-siap. Oke, ke rumah sakit gitu. Ya, jalani aja sababan itu. Ya, oh ada jadwal kerja nih, jalani. Ya, ada deadline, jalani. Apa yang ada di tangan, jalani dulu. Dengan bersiul-siul gitu. Bersuka cita, ini dari Allah gitu. Gaji mah nyusul. Ya, karena kita nggak disuruh untuk nyari itu. Ingat, bahkan kalau mau bertransaksi sama Allah, dikasihin tuh. Yang buat kita mas adanya aja. Tapi kan kita butuh bekal di hari-hari yang akan berat nanti di barzakh, mahsyar, akhirat. Gitu. Ya, jadi kemudian ketika kita meminta amal soleh yang diridhoi, masuk kepada berikanlah kesolehan kepada wa aslihli fi dzurriyyati. Jadi keturunan ini terkait amal soleh nih. Jadi setiap orang itu punya keturunannya, punya anak-anaknya. Terlepas itu anak biologis atau enggak ya. By design, secara prinsipal, amal soleh itu anak-anak kita. Ya, kan amal soleh yang salah satu hal yang masih mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal, kan itu equal sama doa anak, amal soleh, zariyah tuh equal tuh, berarti itu anak-anak sama tuh, sesuatu yang lahir ya dari kita gitu. Jadi banyak-banyakin amal soleh.
Nah, itu kira-kira pengantar hari ini tentang pengetahuan Adam alaihissalam mengajarkan kepada anaknya Syed alaihissalam tentang pergantian siang dan malam dan sholat-sholat yang terkait dengan pergantian siang dan malam itu. Ya, jadi kehidupan tuh akan selalu begitu, sahabat-sahabat bergulir. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang happy, ya, terus kadang hilang. Itu it's part of life. Apa-apa. Ya. Tapi kita kemudian sengsara itu, menderita itu ketika kita clinging too much gitu. Aduh, aku pengen kembali lagi ke masa itu. Ya udah lewat atuh, jangan ya, mengalir lah, subhanallah. Ya, itu harus doanya Nabi Yunus kan begitu. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam kata Allah Ta'ala bukan termasuk hambaku yang bertasbih, kan tasbihnya gitu di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa dulu, la ilaha bukan la ilaha illa Allah, loh. La ilaha illa anta udah saking dekatnya lah ya Allah. Gitu. Subhanaka. Jadi memang mengalir itu agak sulit kalau kita belum menegasikan ilah-ilah selain Allah di dalam hati kita. Agak sulit mengalir dalam kehidupan karena kita masih genggami gitu loh ya. Masih dipegangin terus aku dulu mah kayak aku kayak gitu ya dulu mah gitu. Sekarang kan berbeda gitu. Nah, jadi hal-hal yang terkait dengan pengaliran, kenapa kita tidak mengalir? Kalau kayak air ya, kalau air nggak mengalir kan jadi cuma jadi sarang penyakit. Sama kalau kita nggak mengalir dalam kehidupan yang sakit kita, so just work with the flow, udah let it go, gitu, let it go, work with the flow aja, lebih ringan. Sekarang yang ada apa? Oke, I work with that. Yang nggak ada nggak usah dipikirin, yang belum ada nggak usah dipikirin juga, gitu ya. Nanti gimana kalau nggak perlu kayak gitu, tidak nggak produktif dan akan menyerang body immune system ya, semua sel jadi stres kronik namanya. Mikirin, mengkhawatirkan hal yang nggak ada gitu karena that is not our reality ya. Jadi di antara pergantian siang dan malam itu namanya pergantian ya, berarti ada perubahan. Jadi perubahan tuh hal yang natural sekali dalam kehidupan, work with that. So that's for today. Gimana kita langsung masuk ke sesi diskusi dan sharing session. Yes, silakan sahabat-sahabat, langsung di unmute. Assalamualaikum Teteh Sa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nina. Teh Iya, Nina, apa kabar ya? Silakan. iya. Apa pembahasan kali ini interested banget. Aku sebelumnya minta maaf nih jarang ikutan karena memang Mhm. saat ini aku kembali lagi ke Jakarta Oh, oh ya, dan commuting. enggak, aku alhamdulillah diterima kerja kembali di Jakarta. Oh, Jadi kemarin tuh alhamdulillah. sempet sempet apa namanya galau lah karena status di UK juga kan masih apa namanya masih belum eh, permanen ya. Jadi Mhm. memang ada kekhawatiran-kekhawatiran dan di sana apa aku agak curhat nggak apa-apa ya Teteh. Iya, iya, silakan. Jadi em, jadi memang keputusannya yang terbaik memang aku kembali dulu ke Hmm. Jakarta gitu. Em, ya tentang kekhawatiran yang tadi Teteh sampaikan bahwa rezeki sudah diatur, bahwa kita harusnya ya berusaha saja gitu kan. Em, Ya. ini lumayan apa ya kena gitu di diri sendiri. Em, sebelumnya waktu saya di UK sempat juga di apa di Chester waktu itu bilang Mhm. ya jalanin aja udah berserah gitu ya Teh ya. Mhm. Tapi kan seiring berjalannya waktu sudah berserah, tapi kok berdoa juga ya Allah apa yang terbaik. Dan dilalah ada kesempatan bekerja lagi tapi tidak di UK karena memang susah sekali untuk dapat kerja di sana. Dan saat itu sempat sholat istiqoroh, sempat mana yang terbaik ya Allah mana yang terbaik itu kan. Dan akhirnya decided untuk pulang jauh-jauh hari Mhm. sama suami padahal baru ketemu gitu, baru baru dipersatukan. Nah, em, dan saat ini galau lagi nih.
Apakah saya Hmm. akan terus di sini? Apakah saya bisa kembali ke sana? Seperti itu. Eh, Walaupun rezeki sudah diatur dan yang perbaiki saja apa ibadah kita gitu. Itu sudah saya Ya. lakukan gitu kan. Cuman kok ada kegelisahan, ada kekhawatiran nih bagaimana eh, percaya bahwa Allah akan menjamin masa depan kita. Cuman sampai buat planning pun saya takut gitu jadinya. Buat planning Hmm. eh, nanti bagaimana ya ya Allah. Saya tetap di sini atau bagaimana ya kalau ini bagaimana. Jadi terlalu banyak question mark gitu di dalam Ya. hati. Hmm. Ada apa ya, Tetesa eh, mungkin bisa kasih insight atau biar aku lebih positif gitu. Walaupun Hmm. kadang yang namanya manusia ya ada perasaan takutnya gitu loh Teh. Ya makasih. Ya, Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat surat Al-Baqarah ya, 5 ayat awal. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ini pembuka setelah Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah kita baca kan tiap sholat. Which is di dalam Al-Fatihah itu yang kita minta memang petunjuk. Petunjuk itu biasanya perlu ketika orang sedang dalam persimpangan. Benar nggak? Kalau jalannya cuma satu kan nggak perlu petunjuk, jalanin aja. Orang nggak ada pilihan lain. Benar nggak sih? Iya. Persimpangan atau don't know what to do next. The invisibility gitu ya, nggak ada visibility gitu. Itu butuh petunjuk. The unknown ini, gitu. Itu ngapain berikutnya ngapain gitu ya. Kalaupun tidak sedang berjalan dan tidak menghadapi dua persimpangan, tapi dia ada pertanyaan tadi, apa yang harus saya lakukan? Butuh petunjuk gitu. Dalam 5 ayat Al-Baqarah ini ya ada hal yang bisa menjadi guidance, semoga bisa menuntun pertanyaan tadi dari Mbak Nina. Kita baca sama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi 3 huruf itu alif, alif itu terpisah dia rububiyah, lam dan mim menyatu. Dzalikal kitab. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Bagi yang tidak bertakwa, boro-boro apa mengimani itu, boro-boro melihat bahwa itu sebuah kitab. Kitab itu sesuatu yang dibaca. Oleh karena itu ayat awal tuh Iqra. Sudah kitabnya sudah ada. Tapi ketika Jibril alaihissalam bilang Iqra, itu beliau sedang tidak membawa kitab. Maka Rasulullah SAW baca, aku tidak bisa membaca. Beliau memang umi. Tapi kemudian Jibril alaihissalam memeluk beliau dengan erat. Baca, baca, baca diri. Alif Lam Mim itu 3 kitab yang paralel. Alif Al-Quran, ya, kitab kehidupan, Lauh Mahfuz, semua informasi umat manusia dari awal sampai akhir, semua takdir yang tertulis, yang kata hadis sudah kering tinta ciptaan, berarti semua possibilities in life itu udah tahu. Allah Maha tahu awal dan akhir. Kemungkinan-kemungkinan yang ada. Manusia hanya memilih dari kemungkinan yang satu ke kemungkinan yang lain. Dan di antara kemungkinan itu ada yang paling baik dan itulah syaratul mustaqim. Itu yang diminta. Di situ makrifatnya paling tinggi, rezekinya paling pol. Lahir batin loh rezekinya. Alif. Dari alif, ya kalau kalau nulis Arab tuh dari atas ke bawah kan alif. Dan turun ke lam. Itu kitab ciptaan semesta. Tidak hanya bumi dan sekian triliun galaksi, tapi ada malakut, alam-alam malaikat. Jiwa kita itu dari malakut, alam malakut. Maka jiwa kita alien to this earth. Wajar dia nggak betah, bukan orang sini. Kita bukan penduduk, jiwa kita tuh bukan, makanannya juga bukan bakso. Yang makan bakso tuh raga, ya.
Tapi ini jadi kendaraan si jiwa untuk beramal soleh karena kita diutus ke sini untuk khalifah fil ard. Ada pelajaran di muka bumi ini harus dipelajari demi mengenal Allah secara keseluruhan. Harus dimulai dari yang bawah dulu, ciptaan yang terjauh. Di sini di ciptaan yang terjauh, kegelapan diberi wujud dan diberi kekuatan. Maka kita melihat berbagai penyimpangan di muka bumi ini, kejahatan mengemuka, mewujud, menyeruak. Karena ini alam kegelapan. This is twilight zone, alam yang terjauh dari cahaya. Tapi di sini kita belajar Allah dari mulai dari asmanya, afalnya, asik banget, medan yang luar biasa gitu. Jadi lam, kitab kehidupan yang melingkupi sekitar kita. Sekitar kita ya termasuk orang-orang ya semua ciptaan Allah Ta'ala. Orang tua, pasangan, anak, ya kan? Tadi kan kegelisahan terkait dengan pasangan itu ada kitab lam yang harus dibaca. Kemudian mim, kitab diri kita. Ya, kita semesta alam di dalam ini. Kita punya perasaan, punya ego, punya ambisi, punya hati, dan lain sebagainya. Semua itu harusnya berfungsi sebagai huda, petunjuk, supaya kita nggak bingung. Tapi buat siapa? Buat yang bertakwa. Dengan demikian, pertanyaan berikutnya, PR kita, pastikan kita jadi orang bertakwa. Pertanyaan berikutnya, siapa itu orang bertakwa? Dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karakteristik orang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Belief of the unknown. It's okay. Dulu juga aku kalau misalkan nggak certain dengan masa depan tuh kayaknya aib gitu. Kayak we're losing control of our life. But now, makin tambah uban, emang nggak apa-apa beriman pada yang gaib kan di tangan Allah. Dulu tuh malu kalau bilang nggak tahu gitu. Atau what's gonna do with your life, nggak tahu ya, lihat nanti aja tuh kayaknya kurang settle itu, kurang keren kasih jawaban kayak gitu. Kayak yang kita, kamu kan nggak punya rencana tapi saya nggak tahu tentang, saya sekarang udah bisa nggak tahu tapi Allah pasti tahu, udah nyaman. Artinya kegaiban itu bagian dari kehidupan, the unknown. Ya tadi aku nggak tahu nih apa harus balik apa, nah itu memang begitu. Pasti banyak yang nggak taunya, tapi di situ kemudian itu saat-saat kita harus kembali sama Tuhan. Mesti kuat sholatnya, mesti doanya mesti kenceng, sujudnya mesti dalam, ya, ikhlasnya harus makin diasah gitu. Gitu. Karena iman pada yang gaib apa berikutnya? Wa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, tuh sholat yang disebut. Ayat lain, wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Jadi Mbak Nina, sabar, sholat. Nanti petunjuknya akan turun pelan-pelan. Petunjuk tuh ya terkait dengan apa-apa yang dibukakan di muka bumi ya. Jangan khawatir, nanti hitungan tahu-tahu ada shift lagi kemana. Gak tau lah, Allah tuh kadang mungkin pasangan dipindahin ke Indonesia juga. Kan gak tahu ya gimana plan Allah tuh. Serahkan sama dia sekarang, yang penting apa yang ada di tangan manage dulu. Kerjaan yang baru lakoni dengan baik, dengan profesional. Ya, sambil bersyukur ke hari-hari, komunikasi dijaga, di-maintain, doa terus sampai kemudian kalau Allah memang akan dipindahkan dengan caranya, dengan waktunya, dalam pertimbangannya. Begitu. Ada doanya Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Jadi kalau mau dikeluarkan keluar dari suatu keadaan dengan sidik, dengan kebenaran supaya hikmahnya dapat. Gitu Mbak. Ya, sabar, sholat, huda dapat insya Allah. Insya Allah. Nuhun teh. Ya, amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kan supaya Al-Quran menjadi pilar gitu ya. Gitu. Oh iya, ini karena tidak ada kata-kata yang paling bisa dipegang kecuali firman Allah. Yang lain tuh janji manusia apalagi, tidak tak bertulang. Sehari dia bilang I love you, berikutnya ngaco. Ini bisa begitu. Satu hari manusia flip flop flip. Nggak usah dipegang terlalu kencang-kencang. Tapi Allah patut dan wajib dipegang. Iya, Alhamdulillah. Berikutnya silahkan. Ada yang mau share juga? Mau, silahkan di-unmute ya. Sharing session.
My favorite session, by the way. Ayo, langsung di-unmute. Mumpung lagi ngumpul. Mumpung lagi ngumpul. Nih kalau hari saat pengajiannya offline ya, biasanya ada bakso. Ya, kita terakhir di Chester asik banget tuh. Alhamdulillah. Ayo kita makan bubur ayam jam sana. Ya Mbak Ati. Eh, ya silakan. Silakan sahabat-sahabat langsung. Gimana materi hari ini? Apa yang kena? Apa yang rings a bell gitu misalkan atau oh ya, nah. Silakan di-share supaya jadi sodakoh. Hmm, silakan. Ini masih sedang merenung semua nih. Ya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Apa mungkin itu Teh mau curhat sharing yang itu Teh. Mungkin Hmm, nggak dengan materi hari ini. nggak Tahun apa-apa. tahun Hmm. yang dulu kan saya pernah curhat cerita yang itu loh Teh, yang suami saya merusak mobil orang gitu kan, yang kita akhirnya memutuskan Hmm. membayar 40 juta itu. Ya, Nah, waktu ya. itu kan saya sampai 4 bulan kalau nggak salah, yang rasanya penuh kemarahan betul, tapi saya bawa sholat waktu itu ya, bawa sholat, Hmm. terus Ya, kemudian saya bawa banyak sedekah, pokoknya setiap lagi sakit-sakit hatinya pokoknya saya bawa sholat, bawa sedekah, begitu gitu aja. hmm. ah Apa namanya, dan yang bikin sakit hati waktu itu tuh kan, dia memang sudah seperti adik sendiri kan, tapi dia Hmm. membangun kesan di teman-teman kami itu kalau dia itu dizolimi oleh kita gitu loh, padahal dia tidak pernah ngomong sama saya masalah itu, tapi itu kan sudah nggak apa-apa. Nah kemarin Tel, pas 2 minggu yang lalu saya itu ada acara di ibu kota provinsi, ketemu loh Teh, ketemu Apa? sama mbaknya itu, dan alhamdulillah saya enggak marah, saya peluk dia Teh, saya peluk Ya. mbaknya itu, terus saya bilang sama dia bahwa saya dan suami berkomitmen untuk membayar sampai 40 juta. Pokoknya kita akan bayar segitu gitu. Oh ya, nggak apa-apa katanya. Walaupun ini teman yang lain juga ada ngasih duit sekitar 2 juta. Jadi sebenarnya yang harus kami tanggung itu kan 38 juta. Tapi saya bilang Hmm. suami, ya nggak apa-apa lah, bayar aja, nggak apa-apa, digenapi aja. Karena sejanji awalnya kita mau bayar 40, ya sudah, nggak apa-apa, kita bayar 40 aja. Dan Hmm. saya bersyukur banget loh ya Allah, ini menurut saya pertolongan Allah itu nyata gitu loh Teh. Meningkat kebencian, kemarahan, itu yang saya bersyukur gitu loh, gara-gara kajian suluk ya, yang membuat saya begini gitu loh, yang kan hidup itu bebas betul loh Teh. Akhirnya kan Ya. kita nggak diliputi kemarahan, kita memaafkan. Itu kan Hmm. buat saya besar itu maknanya itu. Karena yang keluar dari kebencian dan kemarahan itu kan sulit sekali gitu loh. Betul, Karena betul. Masya Allah. Masya Allah. Ya. bersyukur banget Allah apa Allah itu ada. Allah itu ada, berasa banget. Terus dia mengangkat, Hmm. saya peluk orangnya, saya puji, "Ya Allah, Mbak saya bilang cantik gitu. Memang kebetulan orangnya Hmm. cantik, pakai kebaya, langsing, saya peluk-peluk. Ini memang kayak adik sendiri, walaupun dia agak 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 bingung juga kan awal-awal. Kikuk kan? Dia kikuk, Kebayang. dia yang menyakiti saya, dia yang kikuk kan gitu. Ya Allah, itu saya, Ya. ya Allah, terima kasih Allah, bukan apa. Yang lucunya tuh gini. Iya, Mbak Bu, katanya sebenarnya yang jadi pikiran saya juga, gara-gara mobil kemarin tuh saya menjual kalung gelang saya 20 gram. 20 gram dulu sama 20 gram sekarang itu kan beda nilainya gitu loh, Teh. Saya sih nangkapnya mungkin mintanya dilebihin gitu loh. Tapi kan kita
awalnya 40 juta, ya udahlah 40 juta. Tapi saya nggak sakit hati. Saya paham orangnya memang kayak gitu, ya sudahlah nggak apa-apa. Jadi memang waktu itu saya bersyukur sekali teh karena oke, kita selesaikan ini di dunia gitu loh. Bahwa duit itu Betul, betul. duit aja itu Hmm. asik, cuma duit itu punya Allah juga, bukan punya saya kok. Nggak usah. Nah, ringan kan? Ih, Betul. ya Iya. Allah, terima kasih. Saya bilang yang saya terima kasih itu Hmm. Allah, ya Allah, terima kasih hari ini. Terima kasih hari ini. Sebelum ini saya mati, meninggal, ini Hmm. insya Allah sudah beres gitu loh teh. Ya terima Amin, kasih lah atas amin. dukungannya teh. Alhamdulillah, Saya alhamdulillah. oh, mentor-mentor, Oh, terima kasih ya, terima kasih. Ya alhamdulillah, itu. alhamdulillah. Oh, ringan ya. Iya. Bukan 50 juta, bukan kecil ya. Tapi kan kecil apa enggak tuh? Siapa yang bilang? Hawa nafsu. 50 juta uang bukan uang kita. Sebayar ya udah bayar aja, ya kan? Nah, itu di situ betul-betul sebuah momen kita menguji kemelekatan hati. Kemarin aku dapat denda, nyesek. Ya, biasa, mobil diparkir di atas trotoar. Nggak boleh kan? Pagi lupa dipindahin. Denda 190 euro. Berapa? 3 juta sekian. Gitu kan, nyesek. Tapi gini, kan kita yang ngetes. Ah, uang-uang bukanku, ya uang Allah gitu maksudnya. Allah mau ngambil lewat apapun caranya, set. Nah, itu kita yang bisa ngukur. Orang lain nggak bisa mengukur kedalaman itu. Hanya kita yang bisa merasakan. Orang lain cuma mungkin bisa melihat kita senyum-senyum, tapi apakah hatinya tersenyum, kita yang tahu. Asem-asemnya tuh kita yang tahu. Nah, di situ kemudian kita menjadi refleksi. Itu bagian dari kitab ya, kitab lam. Zalikal kitab jadi ayat. Oh, aku masih aku masih ngenggemi dunia nih. Kalau masih berat, berarti masih ada elemen cinta dunia pasti. Pasti nggak mungkin nggak. Itu yang kalau kita meninggal melahap. Kan cinta dunia sama cinta Allah nggak bisa disatukan. Itu yang menjadi hijab. Kenapa kita nggak ngerti terus dengan siapa kita? Boro-boro tadi minta amal soleh tordo ya. Petunjuknya nggak kebaca. Karena hijab-hijab itu. Cinta dunia jadi hijab. Nah Allah tuh ingin menunjukkan, aku tuh pengen ngasih tahu kamu loh. Tapi ya kamu tuh gimana nggak bisa baca. Nih ya, kamu tuh punya hijab ini. Net ditunjukin. Lewat ya, ada aja lah macam-macam hijab-hijab yang kemudian, nah tiap hari itu harusnya proses penanggalan hijab-hijab lewat air kehidupan. Itu air yang membasuh tuh sebenarnya takdir-takdir itu. Jadi kalau alhamdulillah nih, misalkan hal-hal yang kita anggap kita cintai dan kita nggak sadar bahwa kita demikian mencintai itu ditunjukkan dalam keseharian. Harus bayar ini itu, tiba-tiba ya tadi ya 50 juta, aduh gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan Allah menunjukkan, ternyata kok ringan nih, alhamdulillah tuh berarti alhamdulillah. Ya, tinggal tunggu berikutnya, ujian berikutnya. Karena gini, harus sampai bersih masalahnya gitu. Ya, harus nggak boleh ada saya itu. Harus nggak boleh ada. Harus kita meninggal tuh kalau mau husnul khotimah, ya, di sana keadaan kita sejahtera, di sana barzah dan berikutnya bersihin di sini. Itu kenapa hadis Rasulullah SAW ya, barang siapa yang di dunianya banyak menangis, sana banyak tertawa. Berapa banyak menangis? Banyak dibersihin. Sakit-sakit. Tapi gini ya nggak apa-apa deh buat, yang penting nanti ya, aku trade ya, ditukar. Kan gitu, barang siapa mau berjual beli sama Allah, ditukar. Kehidupan kita di sini tukar dengan di sana. Kalau mau begitu ya siap-siap. Ya, lawang kita ke sini nggak bawa apa-apa, kenapa mesti gelisah gitu loh. Ya, itu tapi harus diingetin terus, ditawafin terus berkali-kali ilmu itu bahwa hey, kita ini Bani Adam. Adam tuh nggak ada, nggak punya, bokek, nol, nggak bawa apa-apa, modal dengkul, semua dipinjemin. Ini juga dipinjemin, boleh dong diambil sama yang punya. Oh, bukan punya kita. Kok genggemi, nggak masuk akal gitu. Gitu kan. Misalnya kita minjemin sama orang, ya boleh selama aku pergi dipakai tuh mobil, gitu. Kita datang, ada tuh kejadian rumah kalau nggak salah.
Ada beneran. Orang yang nggak mau keluar dari rumah itu. Padahal itu rumah dia. Sampai ke pengadilan. Kan kita geleng-geleng kepala. Nggak bener nih orang. Tapi kita bisa jadi orang itu. Menggenggami sesuatu yang kata Allah. Nah itu kan bukan punyamu. Terus kita bikin kasus. Wah, aku nggak mau kehilangan ini. That's us. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Golde ya. Alhamdulillah tuh. Semoga itu. Jadi kalau dalam hadis tuh dikatakan tanda orang yang hatinya mulai dapat cahaya Allah, ya namanya nur Islam. Ada cahaya itu bertingkat, nur Islam ke sadar masuknya, nur iman ke qalb, ya itu yang nanti masuk bertingkat. Apa tandanya ya Rasulullah, kata para sahabat? Tandanya engkau mulai berjarak dengan dunia. Nah itu, dan mulai fokusnya ke akhirat. Berjarak dengan dunia itu jadi apa-apa yang di dunia biasa aja. Kalau dulu wah ngebet banget, sekarang biasa aja. Dapatnya juga biasa, hilangnya biasa. Buat kita itu hanya dipergantikan, ya bukan berarti jadi nggak ngurusin, salah, bukan begitu, tapi di hati loh gitu biasa aja, jadi hambara biasa aja, tapi karena keasikannya lebih ke sana. Alhamdulillah, semoga barokallah ya maka senang mendengarnya ya. Alhamdulillah. Berikutnya sahabat-sahabat silakan lanjut. Nah, barangkali ada yang mau berbagi lagi kisah-kisah pengalaman pribadi yang menginspirasi. Hal-hal kayak gini tuh kan Allah perintahkan ya kepada nikmatmu, nikmat Allah, maka beritakan. Siapa tahu menjadi penguat buat yang lain yang lagi sedih gitu ya, lagi butuh penguatan. Begitu dengar ceritanya, dia juga bisa, aku mau bisa juga gitu. Semangat dakwah Bilal. Ya, silakan langsung di-unmute saja ya. Hmm. Tessa. Ya Mbak Ati silakan. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak. Ya, alhamdulillah baik-baik. Ya, mungkin meleset dari topik hari ini. Cuman kan ini Hmm. sekarang lagi somber, langitnya lagi abu-abu di Orangnya sini. ya. Jadi teringat 2 tahun yang lalu kalau nggak salah di saat-saat yang sama saya sedang nangis tuh. Ya. Ya Allah, gitu kan Allah. masalahnya. Kayaknya, merasa yang paling menderita sedunia deh waktu itu. Ya Allah, Kan. gitu Ya. kan, rasanya gimana gitu kan, sampai waktu itu gini, aduh aku rindu hidup tanpa tanpa sorge, watisat, tanpa 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 kekhawatiran. masalah, tanpa kekhawatiran, Hmm. tanpa masalah, ya Allah kasihlah aku ya Allah, gitu kan, Hmm. Hmm. rasanya itu bukannya nggak percaya kalau Allah itu bakal ngasih, tapi biasalah nggak sabar, maunya kan kayak Hmm. sulapan, sekarang ngomong langsung kayak itu, langsung jadi gitu kan, ya waktu itu nggak bisa ketawa gini natulek. Ya. Rasanya kalau Ya. ada orang ketawa iri hati. Hmm. eh ya, ya, kalau saya ingat masa-masa itu, ya Allah, rasanya sempit, dada tuh rasanya sempit. Tapi ya harus disembunyikan kan, karena kita harus berfungsi kan, untuk Hmm. pekerjaan sehari-hari. Apalagi kalau ada Hmm. anak-anak gitu kan, kita nggak mau nyusahin Hmm. anak itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang air mata itu bukan air mata karena sempit dada, tapi air mata hanya hanya karena 2 kata-kata, Astagfirullah dan Alhamdulillah. Itu aja yang Hmm. bikin saya banyak nangis sekarang. Masya Allah. Ya. What change from Eh, then, now and then? Apa yang ya, berubah? pada masalah yang menghimpit waktu itu sudah Allah ambil. Aha. Allah ambil, tanpa saya harus susah-susah untuk memecahkan persoalan itu. Padahal waktu itu kan mikirnya, Wow. nanti ngomongnya gimana ya? Nanti ngomongnya Ah. kapan ya? Mulainya kapan ya? Gimana ya? Dipanggil dulu, hei, hei, sini, sini, duduk. Aku pengen ngomong terus gimana ya gitu kan? Terus Ah. bikin senario gitu kan? Kayak, Ah. udah itu aja udah sesek dadanya kan. Tapi Membayangkan ya, skenario-nya itu udah sesek gitu ya. iya bener. Jadi kayak kita Hmm. jadi kalau kalau misalnya kita tim bikin film gitu, saya jadi penulis senario gitu kan. Tapi bolak-balik Hmm. dihapus itu. Enggak gini gitu kan. Kertasnya udah dibuang, udah penuh gitu ya. Dibuang, udah tong sampahnya udah penuh, tapi persoalan nggak selesai-selesai gitu kan. Terus Wow, udah ya gitu ya. udah sesek, udah gitu, kayak kayak Tessa Aduh. tadi, Ah. bolak-balik kena buta.
ada aja. Sampai nggak berani buka Denda pos putu itu surat kan. denda. Iya, oh ya sampai denda. Sampai kalau kalau mau naik ke flat gitu kan buka pos brief bus gitu kan Udah apa kotak deg-degan. pos gitu udah nggak berani begitu dibuka Iya. oh ada oh, kenapa sih amplop ini lagi gitu kan. Iya. Kok kayaknya Amplop semua denda. dalam saat yang bersamaan gitu loh. Yang kemarin Iya. belum dibayar ini lagi. Padahal kan mobil saya kan udah pakai cruise control loh kan. Nggak mungkin saya terlalu cepat nyetir gitu. Tapi ya itulah Allah kayaknya Itulah. seperti yang pernah waktu itu pernah kan disampaikan Allah lagi rindu kita, Allah lagi pengen dengar kita nangis gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Tapi akhirnya Allah Allah angkat semua itu. Jadi saya nggak usah nulis senario. Ternyata Allah bukakan. Udah ini aku tunjukkan semuanya. Kamu nggak usah ngomong. Udah kamu nggak usah ngomong. Udah selesai Nah, masalahnya. gitu Tapi di aja. situ coba. Soma. Ya, Ya. Soman, Wow. ngapain tuh Wow. tadi bertahun-tahun nulis senario nggak jadi menemuin tong sampah gitu kan? Kalau dipikir sekarang gitu kan? Eh, Terus sekarang ujiannya bagaimana bersikap sebagai Hmm. seorang Muslim gitu kan? Hmm. Jadi mengontrol emosi, mengontrol kepala, mengontrol dada, mengontrol mulut gitu kan? Supaya Hmm. nanti kita nggak mewakili Muslim yang tidak baik gitu kan? Ya, Itu juga ya. merupakan cobaan gitu kan. Jadi Iya. berlalu akhirnya sekarang semua lepas. Nggak pernah nyangka kalau akhirnya seperti ini gitu kan. Nah sekarang Hmm. kebiasaan baru dulu-dulunya Allah, astagfirullahaladzim saya mohon maaf sama Allah. Saya nggak pernah seperti itu. Tapi sekarang kalau udah habis selesai sholat masuk tempat tidur tuh bunyinya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu Oh, aja. Masya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. dari bahagianya itu loh. Gini ya rasanya orang hidup kalau masalah itu terangkat gitu loh. Wow. Dan dia yang mengangkat. Dia mengangkat. Tiba-tiba dengan timingnya, dengan caranya. Iya, Yang dengan kita cari caranya. skenario bertahun-tahun tuh malah bulak-balik nggak Iya, ketemu. waktu Tak itu kan terduga, bulet terduga ya. aja kata Tak orang Jawa terduga kan cara. Iya, bulet aja kan. iya. Mau masuk dari mana, mau masuk dari sofa sebelah kanan, sofa depan, dari belakang TV apa gimana gitu kan. Ternyata ya lah belelet gitu Dialognya, kan. kalimatnya tuh udah di practice, udah Iya, udah masuk-masuk iya. gitu ya. Selain kalimat juga posisi kita berdiri gimana, masuknya dari Wah, pintu mana gitu kan. Itu bener-bener letter and figure. Tapi sekarang terus ternyata kalau Allah menghendaki itu terus diangkat gitu, oh gitu aja. gitu kan. Jadi lawan bicara pun sudah nggak punya kesempatan untuk ngomong apa-apa. Saya pun hanya bisa, sekarang saya bagaimana supaya tetap sopan, tetap, ya itu tadi, Hmm, hmm, alhamdulillah. Jadi hmm. zikirnya kalau dulu itu kan beda kan, ya Allah, apa berdoanya gitu. Saya masih ingat waktu saya umroh Juni yang lalu, doanya itu sampai kayak gitu. Apa rasa dada tuh bergetar gitu, ya Allah, saya udah nggak sanggup, ya Allah, gitu kan. Ya, ya. Kemudian kemarin bulan Desember balik lagi bunyinya sudah lain ya Allah terima kasih ya Allah Alhamdulillah ya Allah ya itu loh nikmatnya seperti itu jadi kalau saya bisa Wow. berpesan sama yang lain jangan khawatir tapi ada waktunya Oh, tinggal nah saja ya. kan sabar Nah, sholat betul. kalau bisa Jadi nambah lebih puasa baik resource, energi, perhatian itu dicurahkan sama yang lain aja dulu gitu ya. tuh Sholat, fokusnya zikir, mendingan ya daripada ya itu tadi mengkhawatirkan gimana gimana kan tadi skenario tadi kan ternyata nggak kejadian. enggak Udah enggak gitu kepake time consuming, udah gerus hati ya kan, udah nggak ya karuan ya hari-hari itu di jalan jadi nggak karuan karena kita gini loh kayak mau ngambil alih gimana kalau gini gimana kalau kayak seolah-olah kita yang punya punya hidup gitu ya kita yang punya kuasa. Tapi kan itu di luar kuasa kita apalagi harus berhubungan sama orang dan takdir kehidupan tadi kita yang kita mesti fokus itu kitab mim kitab diri karena di luar kita itu kita nggak punya kendali biar dia yang aturkan. Tapi bagaimana semesta kita supaya kita baik, pokoknya hari ini tidak terampok tauhidnya, zikirnya jalan, otomatis itu yang luar tuh jadi pancaran apa-apa yang ada di sini. Karena kayak tadi Mbak Ati ya, kalau lo mau ngubah, gampang aja tuh, nggak pakai gini-gini gitu, kita yang repot ya, nggak jadi juga tuh semua skenario nya.
Sama nanti Mbak Nina ya, gimana cara pindahnya. Udah nggak usah dipikirin. Nanti akan ada saatnya dengan cara yang indah dan tak terduga. Bener nggak Mbak? Seperti Mbak Iya, Ati Teh. ini. Lagi nunggu nih, Iya. Teh. Lagi nunggu apa Nah, skenarionya Allah. Insya Allah betul. Iya. yang Kan terbaik. kalimatnya Iya. begitu, bersabarlah dalam menanti ketetapanku. Gitu kata Allah. Sabar. Jadi udah ditetapkan. Tenang aja, dia yang punya skenario. Kita tuh tinggal jalanin skrip kita. Nggak usah, aku bikin lagi ah. Gitu, nggak puas dengan skrip yang ada, susah. Takdirnya terlalu kuat. Nggak bisa. Iya. Jadi fokus ke Iya. kitab kitab diri, ya. Beresin diri, hati beresin, sholat beresin. Udah fokus. Beramal soleh, pokoknya aku fokus nggak nyakitin orang hari ini. Berbuat baik. Udah deh gitu, tiap hari jalanin di itu. Tiba-tiba kebuka tuh bagaimana hadis Rasulullah SAW, pegang jadi jaminan. Barang siapa yang ingin Allah perbaiki kehidupannya, perbaiki hubungan kita sama Allah. Itu, buktikan itu. Dan cerita Mbak Ati tadi inspiring tuh. Aku coba gini-gini, kalau Allah ngasih mah gitu aja. Jadi gue kemarin ngapain tuh? Gelisah-gelisah gitu nggak karuan. Mendingan ngopi-ngopi, mendingan ke masjid ya Mbak. Sambil ngaji, abis tuh Iya. 2 kali Iya. Benar. khatam dibanding mikir-mikir Iya. nggak jelas. Nah, jadi Iya. kita jangan kehilangan kesempatan beramal soleh. Itu, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Hati. Terima It's kasih very banyak. inspiring itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kitab kehidupan ya. Kayak orang belajar dari masing-masing. Nah, Mbak Dina udah unmute nih. Silakan. Ya, Yes. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Silakan. semuanya. Terima kasih sharing-sharingnya. Hmm. Dan em, iya itu tadi saya sebenarnya mau melanjutkan apa yang sudah di-share sama Mbak Ati sama dan sebelumnya. Jadi kalau saya sekarang itu menjalankan hidup itu justru begini Teh. Hmm. Eh, yang utama itu adalah mengerjakan amal soleh itu tadi. Quote unquote seperti ibadah gitu. Jadi seperti itu yang justru menjadi fokus pada hidup kita gitu. Gimana caranya sholat tepat waktu, sholat khusyuk, kemudian mengerjakan amalan-amalan misalnya, sholat Ya. nafilahnya, Ya. kemudian zikir, kemudian dan kegiatan-kegiatan yang lain itu seperti mengikuti mengalir gitu. Justru saya merasakan kalau saya benar melakukan itu tadi gitu, yang sholatnya benar, zikirnya benar, pagi bisa baca doa pagi, terus malamnya bisa tahajud, ya Allah lanjut ini. Alhamdulillah. Itu hal-hal yang lain itu rasanya tuh bisa benar gitu, bisa benar Ya. gitu. Bisa bener. Tapi kalau sudah kadang-kadang kan kita keluar kota gitu ya Teh. Kadang ada jadwal yang meleset-meleset dikit gitu ya, yang mestinya bisa nawafilnya bisa ini cuman sekian gitu atau kadang bahkan tuh kalau pas ini. Nah, itu gelisah justru hati itu gitu. Justru gelisah kan gitu. Nah, mungkin tantangannya memang adalah bagaimana kita menyelaraskan ya atau mengutamakan gitu ya justru menyesuaikan jadwal-jadwal yang lain itu dengan jadwal Utama. iya jadwal utama itu tadi amal soleh itu Iya. tadi gitu yang ini gitu. Nah, itu tantangannya gitu. Kadang bisa gitu dan merasakan gitu. Ternikmat itu memang aduh kalau bisa sholat di rumah sebelum adzan udah mulai siap-siap gitu. Itu jadi berasa precious moment gitu yang Ya. yang yang kita upayakan gitu. Karena jadi merasakan oh jadi kalau mau pergi-pergi tuh moga-moga gitu. Walaupun misalnya harus sholat di luar gitu atau mesti sholat di mall gitu atau di ini
tapi bisa Mm-mm. mendapatkan tuh nyari mallnya yang musolahnya itu yang oh kena nih gitu. Kan kita bisa merasakan ya gitu ya. Walaupun ada gitu, walaupun di mall adalah gitu yang kita masih bisa tenang, masih bisa baca zikirnya tuh tenang, nggak orang Betul. tuh gerubuk-gerubuk gitu di ini gitu. Jadi itu sekarang gitu yang utama ya alhamdulillah sama dokter Dini selalu selalu apa namanya, Kompak. iya share ya kalau Sepakat kalau habis nyari ya ya. apa gitu kan gitu. Sholat dulu, bipir, melipir. Iya betul. Bener. Ini kalau masuk mobil sama mereka berdua tuh never a dull moment. Mesti seru. Ya, belok aja tuh seru gitu. Cari belok. Oh, jadi jadi begitu sekarang menjaga. Bahkan Ya, misalnya gini Teh, ya. eh sekarang ini kan Mama tuh kemarin apa tuh namanya indikator ininya cek labnya tuh hasilnya tuh Hmm. ini gitu nih semua gitu. Nah di situ bingung kan Mama, iki gimana opo bate, dietnya Hmm. gimana? Terus terus kita kan juga jadi keikut ini ya Teh, apa namanya sibuk juga gitu mencarikan ini. Tapi terus saya kembali gini, wait. Diem dulu gitu, apa ya sebenarnya ini ya, Gusti Allah ini Iya. apa ya, ini message apa gitu yang ini. Hmm. Terus akhirnya ya saya beranikan, maksudnya saya sampaikan sama Mama, bentar-bentar ya yang Tia, yuk kita minta pertolongan yuk sama Allah yuk gitu. Ini kan sebenarnya itu memberikan kita satu pengetahuan bahwa ini urusan diet ini adalah urusan mengatur ego kita, nafsu kita dalam mengunyah ya Teh gitu ya, dalam mengkonsumsi makanan gitu. Kuncinya kan sebenarnya di situ ya. Kunci diet itu kan sebenarnya itu gitu. Kunci diet itu kan sebenarnya itu. Jangan-jangan kita sibuk pakai apalah gitu, keto apa intermittent gitu. Kok kita nggak nanya dulu ya sama Allah ya? Ya Ya, Allah, kita mana mohon yang paling cocok? Belum pertolongan. tentu cocok Betul. juga ya. Iya. Kita Hmm. sekali lagi kita kok jadi sok tahu ya gitu. Ya. Padahal kita ini kan memang fakir gitu. Manusia memang tempatnya fakir gitu. Bahkan untuk urusan Yes. menentukan perdietan aja gitu Nggak tahu kita kita nggak tahu yang kita kita tuh anggap baik gitu. belum tentu baik. Betul. Hmm. Yuk kita minta pertolongan yuk gitu. Artinya Hmm. dasarnya kan itu dulu ya Teh gitu. Betul, Bahwa betul. kemudian nanti pakai kukusan gitu, makanan kukus gitu, ngumpulin resep-resep yang dikukus gitu ya. Tapi itu tadi akhirnya mendapatkan hikmahnya lah gitu. Oh iya ya, kita itu seringkali untuk urusan diet, kadang olahraga, kadang ya Teh, nggak nanya dulu gitu. Nggak Hmm. nanya dulu sama Sok dia. tahu gitu ya, sok tahu. Oh, Iya, kata rasanya kalau Google, urusan yang kata begitu buku itu ini, bukan ya. urusannya gitu. Padahal kan urusannya ya semua. Justru dan itu juga sebenarnya kepada diri saya sendiri juga gitu. Mama yang kena gitu, tapi terus saya, oh iya ya, kenapa saya nggak minta tolong sama Allah ya Allah, urusin badan saya ya Allah, biar lebih kuat kalau Benar, beribadah, benar. berdiri nggak cepat geringgingan Iya. kesemutan gitu Apa kan ini gitu. kesemutan? Biar iya kalau duduk zikir di atas sajadah itu nggak cepat Jadi bisa kesemutan, tahan bisa tahan zikir lama, lama gitu ya. kuat gitu. Ya Allah, Betul. kenapa kita nggak minta ya? Ya akhirnya itu dapatnya padahal dari diet ya Teh, dari dari soal sakit itu. Begitu juga Betul. ayah saya gitu juga ya. Ya tantangannya itu sih gitu. Ada temen cerita, "Iya nih ibuku nih semakin semakin tua kayaknya semakin cerewet deh," gitu. Wait, saya bilang gitu, wait. Dan dia ngomong gitu, ntar dirinya jadi begitu tuh. Jadi begitu atau gini, Iya. ini yuk, Atau, mari kita saya ingat kata-katanya Teteh kan gitu.
Sebenarnya bakti Wah, kita terbesar gitu sama orang tua adalah membebaskan dia dari perbudakan. Hah? Perbudakan apa? Katanya gitu. Perbudakan hawa nafsunya gitu. yes, yes, Dan yes, itu betul. memang berat gitu. Ya memang kita harus sabar kan ya Teh gitu. Nggak misalnya gini, Yes, benar. jangan marah-marah terus dong gitu. Nggak mungkin dong ya ngasih tahu Nggak orang tua kayak mungkin, gitu nggak mungkin, iya, gitu. nggak Eh, bisa. Temenin dulu, ajak ngobrol dulu. Mungkin Mm-mm. ada reason behind-nya yang yang nggak terbaca gitu kan oleh kita kalau Betul, 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 berjauhan betul. gitu. Oh iya ternyata dia itu juga butuh diajak ngomong, bukan cuma dikirimin Mm. duit misalnya, cuman Ya, bukan perlu ini sebenarnya perlu dipeluk, perlu direcognize iya ketakutannya, gitu perlu kan? ditanyain gimana rasanya gitu. Ini ya, nah gitu kan gitu. Sebenarnya bukan lebih kepada perhatiannya gitu, atensinya gitu. Yang ini. Dan itu memang kan kita harus meluangkan waktu ya. Kalau yang luar kota ya meluangkan biaya, meluangkan waktu, datengin gitu. Karena beda banget kan komunikasi. Komunikasi ya melalui telepon atau mulai ini kalau kemudian kita sungkem, hadir, sowan gitu itu kan kan akan beda gitu. Oh Mhm. iya ya kata teman saya Hmm, juga bilang gitu. Tapi itu saya terus kebaktian sama orang tua. Ingat iya tuh tadi ya, yang iya diwasiatkan Allah berbuat baik sama orang tua. Di antaranya itu. iya Tunjukin ya tuh surat Al-Ahqaf ayat 15 nih. Allah tuh sampai berwasiat nomor satu. Nggak, ya bukan. Allah iya Orang tua yang iya dipegangin. iya iya teh Masya Allah Itu kunci amal soleh. iya iya ya Allah. Kunci ketemu amal soleh yang diridhoi. Iya iya Mm-mm. Kalau iya kita nggak bisa melampaui itu, nggak mimpi. Karena itu akar kita. Itu akar kita. Gimana pun kondisi orang tua kita ya. Maafkan. Terima. It's part of us. Nah, Senyumin. iya. Dan sekarang anak saya dengan ayahnya, Teh. Mm-mm. Iya, yang Itu saya bagian. berusaha untuk Insya Allah, insya Allah. iya, Allah punya punya cara. iya, Anak-anak kita bukan milik kita, dia punya Allah. Serahkan sama iya, dia. Biarkan Allah yang ngaturin. Kita doa, pokoknya supply iya, cahaya. terus Supply ya, doa. Teh. Iya, Terus. Tiap iya. hari. Tahu kalau Allah udah ambil alih, tenang, tenang, tenang. Bukan kita ya, biar Allah ambil alih. Itu Siap, Teh. ya, Terima kasih. betul. Itu ibunya Maryam, ibunda Isa, itu menazarkan bayi dalam kandungannya. Lihat, jadi ketemu Ruh Kudusnya, bayi di dalam kandungan dinazarkan ya. Nazar, udah lepas, jadi bukan lepas tangan dalam arti ini milikmu gitu. Tapi kan apa ya, intensitas penazaran itu loh Allah melihat. Jadi udah serahin sama Allah. Ya Allah, ya kita berbuat apa yang sebisa kita. Mencurahkan kasih sayang kita, perhatian, that's our part. Tapi apa outcome-nya? Terserah Gusti Allah. Karena Allah yang punya skenario buat anak itu. Ya, itu bagian dari nikmat siang dan malam. Kadang dia harus berjalan di tengah padang pasir tandus hanya untuk diajarin setetes air nikmatnya. Nggak apa-apa, tega aja. Kan itu bagian dari pengajaran Allah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah bilang, ya Allah, aku serahkan anak ini dalam genggamanmu, diambil alih, bakal beres. Apapun, sahabat-sahabat, apapun masalah kehidupan kita, ada nggak hal di dunia ini yang bukan Allah ciptakan atau di luar kendali Allah gitu? Satu titik, satu atom gitu yang Allah tidak punya kuasa di situ? Atau, oh, accidentally happen? Nggak mungkin. Semua dalam kendalinya. Semua adalah ciptaannya. Semua tidak mewujud kecuali dia bilang kun, fayakun. Jadi kalau semua itu ciptaan, percayalah kepada Sang Pencipta. Tinggal tunggu keajaibannya. Sabar, tunggu keajaibannya. Ya, hidup adalah sebuah penyaksian dari satu keajaiban ke keajaiban yang lain. Mestinya begitu. Kalau orang itu sering menyaksikan keajaibannya, dia jadi syuhada yang menyaksikan. Dulu
sahabat-sahabat menyaksikan itu dalam keadaan berperang, mati, terpegar. Lihat dia, wow, ajaib. Sampai kata hadis bilang, orang yang syuhada itu kalau pengen dibalik, saking melihat pahala syuhada ya, pengen dibalikan ke dunia ini dan mati dalam keadaan seperti itu lagi gitu. Di pandangan orang banyak mengenaskan mungkin kematiannya. Seperti halnya kematian Siti Asiyah, ya, istrinya Firaun, ibu angkatnya Musa alaihissalam. Itu kan di tangan Firaun sendiri matinya. Hukumannya mengerikan zaman dulu. Batu segede gitu, mungkin salah satu yang dipakai, batu segede dilempar ke kepalanya ya, plat. Udah nggak ada bentuknya, nggak kebayang deh, nggak mau ngebayangin. Tapi di riwayat dikisahkan ruhnya dicabut sebelum batu itu menyentuh tubuhnya, jadi dia tidak merasakan sakit. Itu rahasia Allah ya, ya, itu dibalik rahasia. Jadi orang orang lain bisa bilang, aduh kasihan ya hidupnya, seperti Nabi Ibrahim yang dilingkupi api, kata Allah, api dinginlah, dingin. Jangan khawatir menghadapi kesulitan kehidupan. Fokus kita sama sang pengirim kesulitan itu, sang penciptanya. Kesulitan separah apapun, sepanas apapun kata orang, waduh ini bakal nggak kuat. Kata Allah, dingin jadi dingin buat kita. Allah yang sama yang mendinginkan api buat Ibrahim alaihissalam adalah Allah yang sama yang kita sujud di setiap saat, sahabat-sahabat. Allah yang sama yang membukakan laut buat Musa, itu Allah yang sama kita minta berdoa, sama kuasanya. Laut terbelah untuk Musa, kehidupan terbelah buat kita, jalan tiba-tiba ada. Ajaib. Banyak keajaiban dalam kehidupan. Miracles around us for us to notice. Kebanyakan nggak notice bahwa nafas aja udah keajaiban sebenarnya. We are living a miracle. Don't forget that. Jangan lupakan Allah. Ya, dia nggak kemana-mana. Jadi sabar menunggu ketetapannya, jalani kehidupan dengan bersyukur dan tersenyum dan gembira, riang. Udah, tinggal tunggu. Ya, minggu depan kasih testimoni lain. 1 minggu berselang, insya Allah. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita hati yang bersyukur, hati yang ikhlas lillahi Ta'ala. Itu kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Kita Makasih ketemu Teh. lagi minggu Teteh. depan. Silahkan Oh Teh, ya, ibu-ibu amin. semuanya. Assalamualaikum. Makasih, Teh Tessa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nuhun teh. Salam